Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Lo akan nyesel sama dia, Zev. Ingat itu. Badai terus berseru kala melihat kepergian Zevanya yang hendak membawa Batara keluar dari rumahnya. Lo itu cuma dimanfaatin sama dia. Sadar, Zev. Lo cuma dijadiin alat balas dendam sama dia. Tutup mulut lo, sentak Batara tak terima dan hendak kembali menghajar Badai lagi. Namun Zevanya dengan sekuat tenaga menahan tubuh kekar itu agar tidak kembali dan terus mendorongnya agar mau berjalan keluar rumah. Fakta kan? Badai tersenyum getir kala melihat Batara kembali emosi dengannya. Kalau bukan karena Ines, lo gak akan bakal dekatin Zevanya, iya kan? Dek. Seketika itu, langkah kaki dan usaha Zevanya terhenti. Setelah sekian lama, ia tidak mendengar Badai menyebut nama itu. Nyatanya kini, ia kembali mendengar nama itu kembali. Dan hal yang membuat Zevanya terkejut adalah ada nama Batara yang tersemat dalam ucapan Badai. Ines. Zevanya kini menatap ke arah Badai, seolah bertanya mengapa harus Ines yang dia sebut, dan ia begitu penasaran ada hubungan apa antara Batara dan Ines. Apa maksud dia, Bat? Tanya Zevanya kini menatap ke arah Batara. Siapa Ines? Dan bukan siapa-siapa, hanya sebuah sampah yang sudah diangkut oleh truk penampung. Jawab Batara datar, namun sangat terlihat jelas aura dingin di wajahnya. Sakit hati akibat ditinggalkan sang kekasih demi seorang Badai Gaharu. Rasanya kini kembali terasa dalam benaknya. Ia tidak menyangka jika pada akhirnya Badai akan membawa nama itu lagi tepat di hadapan Zevanya. Sementara itu, Zevanya yang merasa kurang puas dengan jawaban yang diberikan oleh Batara hanya bisa menarik nafasnya panjang. Jadi, pertengkaran kalian terjadi karena Ines. Kini, Zevanya merasa sudah menemukan kepingan puzzle lagi untuk memecahkan permasalahan antara Badai dan Batara. Antara senang namun juga sesak, karena ternyata orang yang dia sukai ternyata juga pernah memiliki sesuatu dengan orang yang ia benci. Tentu saja, jawab Badai dengan santai. Kau tahu sayang, dia mendekatimu karena dendam denganku, karena kekasihnya kabur ke pelukanku. Imbuh Badai sambil merangkul bahu Zevanya. Seketika itu juga, Zevanya langsung menoleh kembali menatap ke arah Badai yang tengah berjalan santai kepadanya. Dan sepertinya dia gak akan bisa melupakan cinta pertamanya. Maka dari itu dia mendekati kamu karena dia tahu kamu adalah tunanganku. Kamu tahu bukan istilah balas dendam? Dek. Lagi-lagi Zevanya terdiam mendengar perkataan Badai yang mana hal itu tidak mendapatkan bantahan sama sekali dari sang empunya. Lalu jika seperti itu, apakah itu benar adanya? Batin Zevanya. Jadi Ines itu pacar kamu dan Badai merebutnya dari kamu. Dan sekarang kamu... Zevanya hanya mampu bergumam pelan. Enggak, El, ini enggak benar. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia... Ucapan Batara langsung terhenti kala Badai dengan cepat memotong pembicaraannya. Cih, pantas saja dulu Ines ninggalin lo. Seketika itu juga tatapan Batara yang semula menatap ke arah Zevanya kini langsung menatap tajam pada Badai. Mendengar bagaimana laki-laki itu berbicara begitu sinis padanya. Diam loh, sentak Batara menunjuk wajah Badai. Lo yang harusnya diem, balas Badai tanpa rasa takut sedikit pun. Ia tidak peduli jika memang usia Batara jauh lebih tua darinya, karena baginya seorang Batara Kana memang hanyalah seorang pecundang yang tak pantas untuk dihargai apalagi dihormati.
Suara gemericik air mancur dan suasana taman yang begitu tenang dengan ditemani cahaya bintang yang bersinar terang di langit sana membuat keadaan semakin hening. Sesekali terdengar sebuah helaan nafas yang cukup berat dari Zevanya yang merasa cukup lelah menunggu Batara membuka mulut. Sudah hampir 1 jam lamanya, Zevanya dan Batara duduk berdua di sana, menunggu Batara untuk menjelaskan sesuatu yang Zevanya tidak mengerti apa itu, karena sejak pertengkarannya dengan badai beberapa saat lalu, akhirnya Zevanya membawa Batara pergi dan menyuruhnya untuk pulang. Namun Batara menolak dan justru mengajaknya untuk bicara berdua hingga ia memutuskan untuk ke taman yang berada di ujung komplek perumahan yang tak jauh dari rumah Badai. "Bat, mau sampai kapan kamu diem? Kalau emang kamu gak bisa cerita, ya udah gak usah cerita." Zevanya menghela nafasnya dengan cukup kasar. "Ini sudah 1 jam, aku harus tidur. Besok aku akan pulang. Kalau kamu mau tahu tentang Ines?" tanya Batara menoleh membuat ucapan Zevanya terhenti. Gadis itu pun juga langsung menoleh hingga membuat keduanya saling bertatapan satu sama lain. "Sebenarnya tidak, aku tidak tertarik," jawab Zevanya datar. "Tapi kalau kamu mau cerita, silakan. Setidaknya aku jadi tahu apa akar masalah dari kalian berdua." "Aku tahu kalian itu orang baik, tapi hanya sebuah kesalahpahaman kalian jadi bajingan seperti ini. Katakan, cepatlah, ini sudah malam." Imbuh Zevanya seolah mendesak dan begitu penasaran. Memang benar dirinya berbohong jika mengatakan tidak ingin tahu tentang sosok Ines dalam hidup Batara, tapi ia tidak mungkin untuk jujur dan mengatakan sangat ingin tahu. Tidak, itu akan membuatnya terlalu kelihatan begitu mencintai Batara dan cemburu. Hah? Benarkah dirinya cemburu? Sepertinya bukan cemburu. Ia memang menyukai Batara dan mungkin mencintainya, tapi tidak mungkin dirinya cemburu hanya karena seorang wanita seperti itu, pikir Zevanya. Memang benar, Ines adalah pacar pertamaku dan mungkin bisa dikatakan sebagai cinta pertamaku. Batara bergumam pelan disertai helaan nafas yang cukup berat. Entah mengapa, mendengar itu langsung dari mulut Batara membuat dada Zevanya terasa sedikit sesak, padahal ia sudah mempersiapkan diri bahwa dia kuat dan tidak akan terluka, tapi mengapa rasanya tiba-tiba seperti ini? Batin Zevanya hanya bisa diam. Mungkin 2 tahun lebih aku pacaran dengannya, atau hampir 3 tahun, entahlah. Yang jelas sejak kami merayakan anniversary kedua, sifatnya berubah drastis. Dia jarang ada untukku. Bahkan hanya sekedar membalas chatku bisa sampai beberapa hari baru dibalas. Waktu itu aku masih cukup sibuk dengan pekerjaanku. Karena memang Eyang tidak menyukai dia, jadi aku pergi dari rumah demi dia dan memulai semuanya dari nol. Terkadang aku berpikir, mengapa Eyang tidak menyukai Ines? Padahal dia sangat baik, lembut, dan lembut. Zevanya membeo dengan dahi mengerutnya seolah tak percaya mengapa semua laki-laki bisa menilainya seperti itu. "Oke, lanjutkan." "Dia selalu bilang kalau dia sedang sibuk bekerja karena kami sama. Setelah lulus sekolah, tidak melanjutkannya dan fokus pada kerjaan masing-masing." "Tunggu," potong Zevanya lagi. "Lulus SMA, kalian bekerja. Kamu gak kuliah. Terus kerja apa? Bukankah Eyang Darmani itu udah kaya? Kenapa kamu?" "Sejak kelas 3 akhir, aku sudah cukup sering mendapatkan tawaran casting iklan. Jadi setelah lulus dan keluar dari rumah, aku mutusin untuk fokus ke sana. Ya, ada untungnya juga punya wajah tampan. Jadi aku cukup mudah mendapatkan pekerjaan."
Jawaban dari Batara sungguh di luar ekspektasi Zevanya. Mengapa laki-laki itu sangat narsis dan tak berbeda jauh dari badai? Sepertinya kini predikat laki-laki sempurna dalam hidup Zevanya akan berubah haluan, bukan badai lagi, apalagi Batara. Tapi predikat itu sepertinya akan ia kembalikan pada Zafir, saudara kembarnya, karena ia sudah mengetahui minus kedua laki-laki itu.